Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lemas ini. Bapak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Walaupun ini untuk pelajaran terakhir, tapi masih bisa semangat semua ya, insya Allah. Bagaimana kabarnya ini? Budi, Alhamdulillah sehat? baik, Pak. Semangat ya. Najma, kayaknya udah lemas itu, masih semangat. Ya, yang lainnya juga alhamdulillah ya. Kita sambil nunggu siswa-siswi lain gabung kembali untuk pembelajaran seni budaya ini. Bapak lihat kesiapannya dahulu, Maisha, Putri, Sandi, silakan dibuka kameranya. Sambil Bapak lihat absensinya, masih ada beberapa teman yang belum masuk ya. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa ikut gabung di room ini. Baik. Ini sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pembahasan sebelumnya kan kita sudah bahas tentang konsep seni ya, di mana konsep seni itu di dalamnya ada membahas tentang fungsi seni gitu ya. Masih ingat kan pembelajaran minggu kemarin tentang konsep seni. Nah, ini kita masih dalam satu konsep seni, tapi lebih kita ke proyeknya hari ini ya. Nah, adapun materi yang ingin Bapak sampaikan adalah berikut ini. Sudah terlihat semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Sebentar, masih proses. Nah, yang akan kita pelajari adalah karya seni rupa 3 dimensi. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya untuk menambah rasa nasionalisme gitu ya di siswa-siswi sekalian, cinta pada tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sikap sempurna ya, duduk tegap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Ini ada pesan, sebetulnya pesan ini dibuat oleh salah satu imam besar gitu ya. Jika kau tidak sanggup menahan lelah karena belajar, apalagi ini pembelajaran sesi terakhir ya, kau harus sanggup menahan derita-derita karena kebodohan. Nah, dari kata-kata ini bisa kita pahami bahwa mungkin kalian hari ini merasa lelah, capek karena harus begadang mengerjakan tugas, itu menghafal dan lain sebagainya. Tetapi ingat nanti suatu hari nanti ketika pembelajaran itu tidak benar-benar dihayati gitu ya. Siap-siap saja ketika dewasa nanti bagaimana rasanya tidak mempunyai pengetahuan. Pekerjaan apa yang biasanya orang-orang geluti kalau tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu. Gitu. Pasti kerjaan yang menggunakan fisik gitu ya.
Nah, itu akan menambah penderitaan dalam arti lebih capek gitu. Kalau kita bekerja menggunakan fisik, bukan lebih banyak menggunakan pikiran kita. Makanya jangan pernah merasa lelah ketika belajar. Karena dengan pembelajaran nanti di masa depan kita akan banyak dimanfaatkan, banyak bermanfaat gitu ya. Jadi jika kamu tidak sanggup menahan lelah karena belajar, kamu harus sanggup menahan derita karena kebodohan, ya begitu. Jadi tetap harus semangat. Baik. Nah, dalam pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya yang ingin Bapak sampaikan adalah setelah melihat beberapa contoh gambar ini patung ya dalam tayangan PowerPoint, peserta didik mampu membuat karya seni patung. Dan setelah melihat tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menciptakan dan dapat diharapkan mampu membuat sketsa patung dengan baik. Nah, adapun kompetensi dasar dan manfaat pembelajaran, caranya kode pembelajarannya menggunakan project based learning, sedangkan untuk metodenya itu menggunakan ceramah tanya jawab ya, kedepannya nanti juga diskusi. Nah, baik. Tolong ditanggapi ya. Di sini sudah bisa melihat gambar. Ada gambar apa itu? Ayo, ada yang bisa jawab itu gambar patung bukan itu? Gambar hewan. Apa? Gambar hewan, Pak. Gambar hewan, ya. Nah, ini adalah gambar hewan ya, di sini ada 4 hewan. Nah, ini disebut dengan relief. Nah, kalau yang di sampingnya ini apa ini? Ini relief bukan? Bukan, Pak. Ini gambar patung ya. Yang satu relief sebelah kiri dan yang sebelah kanan itu patung. Apa bedanya relief sama patung? Ada yang bisa jawab? Ayo, apa bedanya relief sama patung? Ya, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Ayo, apa bedanya relief sama patung? Tidak tahu? Nah, baik. Di sini kita mulai masuk pembelajaran ya. Jadi, relief itu 2 dimensi, kalau patung 3 dimensi. Gitu ya. Mungkin selama ini menganggap relief ini 3 dimensi. Padahal relief itu 2 dimensi, walaupun bentuknya hampir sama, tetapi si relief ini hanya bisa dilihat satu arah, sedangkan kalau patung bisa dilihat dari segala arah. Gitu ya. Itu perbedaan relief sama patung. Nah, sama ini juga. Nah, yang sebelah kanan ini adalah patung, sedangkan yang sebelah kiri ini adalah relief ya. Nah, pengertian patung. Coba ada yang bisa bacakan apa ini pengertian patung? Rudi, dibaca coba. Pak, mohon maaf ini gambarnya ada yang kepotong. Kepotong. Ya, coba. Masih kepotong, Pak. Bentar. Mana tadi? Kelewat. Bentar ya. Nah, silakan dibaca Rudi. Bisa dibacakan? Bisa, Pak. Ya. Baik, pengertian patung, fungsi patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertuliskan bahwa patung adalah benda tiruan bentuk manusia dan binatang yang cara pembuatannya dipahat,
Pengertian ini didasarkan terjemahan dari bahasa Inggris sculpture karena pematung zaman dahulu menggunakan teknik pahat. Itu ya pengertian dari seni patung. Nah, baik berikutnya. Fungsi patung. Nah, lihat dari gambar ini. Bentar Bapak keraskan dulu suaranya biar suara kaliannya terdengar. Fungsi patung. Coba ada yang tahu dari gambar Borobudur ini bisa dikatakan bahwa fungsi patung itu apa? Ayo, kalau melihat dari gambar ini ada yang bisa menerka berarti fungsi patung itu sebagai apa? Neng? Sarana. Sarana apa? Sarana untuk mengenang kejadian bersejarah, Pak. Oh iya, sarana untuk mengenang masa lalu. Nah, kalau yang itu jawaban nomor 2, fungsi patung sebagai monumen. Jadi untuk mengenang sejarah. Ini adalah fungsi salah satu fungsi patung. Nah, kalau yang Borobudur ini fungsi patungnya itu sebagai fungsi religi, ya, sebagai ibadah, begitu ya. Betul tadi, Rudi. Nah, kemudian ini ada gambar patung yang sedang menopang bangunan, tuh, menopang balkon begini ya. Ini disebutnya patung apa? Ayo, ada yang menerka? Ini fungsi patung sebagai arsitektur, ya. Fungsi patung sebagai arsitektur, begitu. Kemudian, nah kalau ini ada angsa atau bangau atau apa ini? Yang warna pink. Ini ditaruhnya di taman nih. Jadi fungsi patung itu sebagai apa? Hiasan, iya betul. Ini sebagai hiasan, tapi lebih tepatnya fungsi patung sebagai dekoratif ya, atau dekorasi gitu. Karena disimpannya itu buat menghias, begitu ya, menghias taman seperti itu. Nah, kalau yang ini fungsi patung sebagai seni, yaitu hanya dilihat dari bentuknya saja. Dia tidak berfungsi lain, hanya untuk dilihat, gitu, keindahannya. Ya, fungsi patung sebagai seni. Dan yang terakhir, coba tebak, ini lagi buat gajah-gajahan ya, miniatur begini. Ini fungsi patung sebagai apa kira-kira? Ya. Penghasilan. Kenapa? Apa Rudi? Fungsi patung sebagai kerajinan ya, karena dibuatnya banyak, begitu kecil-kecil seperti ini, jadi fungsi patung sebagai kerajinan. Nah, berikut nih, yang mau nyatet nih, silakan catat. Jadi fungsi patung itu sebagai seni, sebagai religi, sebagai monumen, sebagai arsitektur, sebagai dekorasi, dan sebagai kerajinan. Paham ya dari sini ya penjelasannya ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau pada paham. Nah, kemudian ragam patung. Nah, ragam patung kalau dilihat dari coraknya, ada corak imitatif atau realis, yaitu patung tiruan alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Nah, tadi patung-patung yang tadi yang di fungsi patung itu rata-rata adalah corak imitatif atau realis. Ya. Kemudian ada juga corak dekoratif, yaitu bentuk-bentuk alam yang diolah diubah menjadi gagasan imajinasi pematung. Jadi bentuknya sudah sedikit dirubah. Sedangkan yang ketiga yaitu corak non-figuratif atau abstrak, yaitu bentuknya telah banyak berubah ya patungnya. Begitu. Itu dari ragam patung. Nah, kemudian jenis karya patung dapat dibedakan menjadi 3. Nah,
Ada patung dada, ini patung ini ya, patung orang gitu ya pengertiannya. Ada patung dada, ada patung torso, ada patung lengkap. Patung dada adalah penampilan karya patung sebatas dada ke atas gitu ya. Biasanya patung-patung seperti tokoh-tokoh gitu ya, presiden atau apa hanya ditampilkan dada sampai kepala gitu ya. Kalau torso adalah patung yang malah yang ditampilkan itu hanya bagian dada, ya pinggang sama pinggul gitu. Sedangkan kepalanya tidak ada. Itu disebut patung torso. Dan patung lengkap yaitu patung yang dibuat dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya. Kemudian, nah media patung. Apa sih media patung? Yang bahan-bahan untuk membuat patung itu biasanya dari apa? Nah ini apa? Coba ini gambar apa ini yang Tanah coklat? liat. Tanah liat. 100. Baik. Bapak catat nih, Rudi. Poin 100. Yang lain jangan mau kalah ya. Coba. Ini medianya media lunak ya. Kategorinya. Karena gampang dibentuk media tanah liat ini. Kemudian ini gambar. Jangan Rudi, ini gambar apa? Coba yang kedua. Ada yang tahu ini gambar apa? Ayo, Neng. Kayu. Iya, betul. Kayu, Safira ya. Ini kayu. Kayu itu bisa masuk ke dalam bahan sedang. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek juga ya. Kecuali untuk kayu-kayu tertentu seperti jati, itu masuknya ke bahan keras. Kalau kayu seperti albasia, mahoni, terus kayu dari pohon nangka, itu masuknya ke bahan sedang ya. Dan yang ketiga ini gambar batu ya. Ini masuk ke bahan keras. Bisa batu, bisa besi, bisa tembok dan lain sebagainya. Itu masuk bahan keras. Ya, sangat mudah membedakannya. Kemudian teknik membuat patung. Nah, ada teknik modeling. Teknik modeling itu apa coba? Teknik dengan cara dibentuk ya. Nah, ada teknik casting. Nah, teknik casting ini dicetak. Patung-patung yang dibuat dengan cara cetak dan dinamakan dengan teknik casting. Ada juga teknik carving. Nah, teknik carving ini teknik yang paling lama turun temurun gitu ya. Sudah pembuatan awal patung ini menggunakan carving, yaitu dengan cara ditatah atau dipahat gitu ya. Ini sangat tradisional ini teknik carving ini. Dan yang ketiga adalah teknik assembling, yaitu dengan cara dirakit ya. Cara membuatnya bisa dilas, bisa diikat gitu ya, bisa dilem. Itu teknik membuat patung dengan cara assembling atau dirakit gitu. Ini contoh-contohnya, contoh gambarnya. Nah, ini contoh yang modeling dengan cara menambah kalau modeling ya, atau dileva tekniknya. Bisa. Nah, ini kalau yang gambar banteng ini dengan teknik cetak. Ini biasanya bahannya bisa logam, juga bisa gipsum, bisa semen gitu ya. Dan yang ini teknik carving atau dengan cara dipahat atau ditata buatnya. Biasanya kayu lebih banyak dipahat ditata ya cara penggunaan tekniknya. Dan terakhir assembling ya. Ini contohnya. Ini mungkin dengan teknik dilas ya. Dari bahan-bahan yang sudah tidak dipakai, logam-logam disatukan dibentuk menjadi seekor binatang. Begitu. Nah, kemudian kita masuk nih ke materi yang selanjutnya. Kira-kira ada yang pernah lihat patung ini yang suka ke Jakarta? Siapa? Safira, pernah lihat patung ini? Enggak, Pak. Belum? Boleh angkat tangan mungkin yang sudah pernah melihat patung ini, yang suka main ke Jakarta. Makanya kalau lagi di jalan jangan nunduk, pegang HP, coba sambil lihat-lihat gitu ya. Di luar itu ada gambar, ada patung apa, ada bangunan apa gitu ya.
Itu bel kedua atau sudah beres? Belet ketiga. Apa? Bel apa itu? Kita jam, oh belum, sekali sejam lagi ya. Baik, kita lanjut. Nah, jadi siswa-siswi kalau melihat patung ini, bagaimana sih proses pembuatannya? Bagaimana seorang Nyoman Nuarta ini yang pembuatnya ya senimannya bisa membuat patung dengan begitu bagus gitu ya. Kemudian dengan ekspresi kudanya beda-beda, geraknya beda-beda, jumlah kudanya juga ditentukan. Jadi sebelum membuat patung ini terlebih dahulu harus apa sih? Harus buat apa sih si senimannya? Ayo dijawab. Jadi hal pertama yang harus dilakukan ketika kita mau membuat patung gitu ya. Apa yang harus kita buat? Sketsa. Betul, Najwa. Sketsa 100 buat Najwa ya. Nah, jadi si Nyoman Nuarta sebelum membuat patung ini, tentu pertama yang harus dilakukan itu membuat sketsa berapa jumlah kudanya, bagaimana ekspresi kudanya, geraknya bagaimana, itu harus terlebih dahulu membuat sketsa, gitu ya. Dan teknik yang dibuat ini adalah teknik cetak ya, menggunakan logam biasanya kalau Nyoman. Gitu. Nah, sketsa. Jadi untuk hari ini kita akan membuat sketsa ya. Apa sih yang harus dilakukan sebelum membuat sketsa ini? Hal apa saja yang harus dilakukan dalam proses penciptaan ini? Yaitu pengalaman. Tentu siswa-siswi sekalian sudah punya pengalaman, pernah melihat patung gitu ya. Itu modal awal yang tidak perlu dicari. Itu semua siswa-siswi pasti sudah punya pengalaman masing-masing, pengalaman estetis namanya ya. Nah, setelah pengalaman, timbullah ide mau bikin patung apa nih, begitu ya. Apakah karena pernah pengalaman lihat apapun, bisa menjadi sebuah ide yang tidak bisa dibayangkan, gitu ya. Terus ada kontemplasi, setelah ada ide turun ke kontemplasi. Kontemplasi itu dipikirkan lagi secara matang, lebih serius, lebih fokus, gitu ya. Itu namanya kontemplasi. Dipikirkan ulang, direnungkan gitu. Apa yang mau dibuat. Setelah kontemplasi, nah bisa dilakukan kajian secara observasi, kajian teoretik. Kajian teoretik itu ya dari teori-teori yang ada tentang patung. Kemudian teknik dan bahan. Nah, sebelum membuat sketsa, jadi kita harus tahu dulu nih teknik yang akan digunakan membuat patung ini apa bahannya, tekniknya. Terus bahan juga. Bahannya kita akan membuat dari apa? Dari kayu, dari semen, dari logam, mau buat patungnya apa. Setelah itu tercapai semua, barulah kita membuat yang namanya sketsa. Tugas hari ini siswa-siswi adalah membuat sketsa. Nah, ini contoh-contoh sketsa ya. Nah, karena Bapak sudah tentukan sketsa patungnya itu akan terbuat dari gipsum gitu ya. Tolong dihindari bentuk-bentuk seperti telinga runcing begini gitu ya, atau tanduk seperti ini, atau leher panjang seperti ini, tolong dihindari karena gipsum lebih rapuh ya. Jadi dihindari bentuk-bentuk yang kecil gitu, yang memanjang begini dihindari karena rawan patah. Nah, ini contoh sketsa yang betul, bentuknya tidak terlalu rumit gitu ya. Kemudian tidak rawan patah bagian-bagiannya gitu. Nah, jadi tugas hari ini adalah, nah baik, apakah sudah selesai sketsanya? Ada yang sudah selesai? Rudi udah selesai membuat sketsanya? Sudah, Pak. Coba Bapak lihat. Mana? Nah, oh begitu. Iya boleh, kalau seperti itu tidak jadi masalah ya kalau sketsanya seperti itu karena tidak ada bagian yang rawan patah. Ya baik, terima kasih Rudi. Yang lain?
Saya, lain ada Pak. yang udah selesai sketsanya? Saya. Coba lihat. Nah, itu juga boleh ya. Wah, itu apa, bebek apa mentok itu, Neng? Bebek kayaknya, Pak. Kok kayaknya sih kamu yang buat tapi bingung. Ada lagi yang lain yang udah selesai sketsanya? Coba Bapak lihat hasilnya. Saya sudah, Pak. Mana lihat? Oh iya, boleh seperti itu ya. Bisa diaplikasikan. Ada lagi yang lain? Sketsanya udah selesai? Belum. Baik, Bapak tunggu ya. Nah, Bapak share screen lagi bentar. Sebentar. Nah, baik. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Fungsi patung seni sebagai religi, dekorasi, arsitektur, monumen, dan kerajinan. Teknik membuat patung ada 4, ada modeling, casting, carving, dan assembling. Nah, itu yang dibawa pulang hari ini ya. Jadi bekal hari ini adalah kalian mengetahui ada 4 teknik dalam mematung. Ada modeling, casting, carving, atau assembly. Ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan juga Bapak mau mengingatkan bahwasanya karena kita sudah membuat sketsa, berarti minggu depan kita akan membuat patungnya. Nah, tolong dicatat ini ya, siswa-siswi semua. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Bawa cutter, bawa wood guard, pisau ukir kalau yang punya, bawa gunting, amplas, pensil, dan penggaris. Sedangkan bahannya ada tepung gip, ada mangkuk, ada kardus, ada lakban. Nah, bahan-bahan ini harus disiapkan semua. Kalau untuk tepung gipnya, gipsum, bisa didapat di material ya. Jangan salah, jangan beli semen putih, beda. Kalau semen putih nanti kalian akan repot untuk mengukirnya atau menatanya ya. Jadi harus dipastikan bahwa yang kalian beli itu adalah tepung gipsum, gitu ya. Sudah dicatat semua? Sudah, Pak. Ya, Udah, Pak. terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan salah satu siswa untuk memimpin doa penutup dulu sebelum kita akhiri. Ya, Rudi ketua kelas silakan dipimpin doa dulu. Mari kawan-kawan sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.